Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Ananda dengan NIM 0490707784, Prodi Sistem Informasi semester 4 dari UPBJJ Luar Negeri Jepang. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pengerjaannya. Pertama, kita buka terlebih dahulu soalnya yang diminta. Di sini tugas 3, lakukan praktikum yang meliputi kegiatan, praktikum transaksi, praktikum basis data terdistribusi. Di sini kita mengerjakan sesuai dengan panduan yang diberikan di e-learning. Ini dia panduan di e-learning. Namun di sini saya juga membuat panduan sendiri yang telah saya buat dalam bentuk dokumen untuk nantinya dikumpulkan juga di e-learning. Jadi kita menggunakan dua panduan ini untuk mengerjakannya. Terus kita masuk ke pelaksanaan. Nah, di sini ada basis data seperti ya, basis data yang isinya tabel seperti ini. Kita melanjutkan dari tugas 2 mata kuliah basis data yang kemarin. Ini kita lanjutkan aja database rumah sakitnya. Selanjutnya buka SAM control panel-nya, terus masuk ke PHP My Admin-nya yang di Windows, oke. Caranya, buka control panel ini saya sudah membuka, ini di start, terus pada MySQL, di tab menu admin, kita klik, maka akan tampil seperti ini. Oke, ini basis data yang kita kerjakan kemarin. Admin, daftar, dokter admin, pasien dokter, ini InnoDB udah, oke. Selanjutnya kita lihat panduannya, oke udah. Di sini kita akan melakukan perintah yang pertama, perintah commit. Oke. Perintah commit ini panduan dari saya, melakukan perintah commit. Caranya klik basis data rumah sakit yang telah dibuat di tugas 2. Selanjutnya klik menu rutin, create new routine, klik drop atau hapus di bagian rutin, nama, ketik transaksi 1 pada add parameter. Ketikkan perintah di bawah. Oke, kita lanjutin ini. Masuk ke basis data PHP My Admin-nya, kemana tadi? Klik basis database rumah sakit yang telah dibuat di tugas 2. Oke, database rumah sakit. Klik rutin. Terus create new routine. Ini sesuai panduan ya. Sesuai panduan juga sih. Ini create ini rumah sakit rutin. Oke, sudah pas. Add routine. Di sini masukkan perintahnya. Kita masuk ini start begin. Di sini saya akan copy paste dari sini untuk mempersingkat waktu. Ctrl C, selanjutnya tekan klik go atau kirim, lihat di gambar di bawah. Oke. Di sini nama rutin kita buat, ini saya sudah pernah mempelajarinya, transaksi 1. Saya besarkan. Di bagian parameter ini kita hapus sesuai panduan, masukkan perintahnya di sini. Begin, start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, values 6, Tito 1. 1 ini jenis kelamin laki-laki, 2 perempuan ya. Jalan Pakis Haji nomor 23 dan N. Lalu kita kirim. Oke, sesuai panduan juga. Maka akan tampil seperti gambar di bawah. Oke. Kita kirim. Oke, tampil. Selanjutnya kita buka panduan. Selanjutnya kita akan call transaksi, masuk ke menu SQL. Oke, ketikkan perintah call transaksi 1 lalu go atau kirim, berikut tampilannya. Oke, selanjutnya masuk ke ini, masuk ke SQL. Oke, terus kita melakukan perintah cal, terus kita kirim. Ntar dulu, kita lihat panduannya.
transaksi 1. Kalau gagal bisa juga sih di sini. Di sini bisa juga langsung kita eksekusi ini karena oke akan tampil Diko, Anggun, Pina, Rilja, dan Tito. Itu cara kalau tadi lewat SQL bisa juga sih seharusnya. Coba kita lihat. Tapi kok tadi nggak masuk ya? Nggak apa-apa deh. Kita lihat sini, lihat eksekusi. Tunggu kita lihat panduannya. Oke. Oke, kita baca keterangannya, udah kita kirim, rutin berhasil dilaksanakan tadi kan, transaksi ada. Kemudian muncul nama yang kita input Tito di ID pasien 6. Coba kita lihat Tito di ID pasien 6 ini ada, oke. Tapi karena tidak menginput perintah commit, maka jika kita kembali ke tabel pasien, maka Tito tidak akan muncul. Kita beri contoh, kita ke tabel pasiennya, lalu kita lihat outputnya. Nih, di sini dia muncul Tito, namun karena kita tidak melakukan perintah commit, maka dia tidak akan muncul pas diklik tabel pasiennya. Nah, di sini dia tidak muncul karena kita tidak melakukan perintah commit. Selanjutnya, ini sesuai ya, sudah sesuai panduan. Selanjutnya kita akan mencoba perintah selanjutnya, yaitu kita diminta menggunakan perintah commit di transaksi 2. Transaksi dan datanya semua sama, kecuali menambahkan kata perintah commit di bawahnya. Caranya sama seperti tadi, tuh create new routine lagi, di tab routine name, isi transaksi 2, terus pada bagian parameter kita klik drop atau hapus, pada add parameter ketikkan perintah seperti tadi, cuman diberi tambahan commit seperti di bawah. Commitnya itu di bawah select from. Oke, ini untuk mempersingkat waktu saya copy paste aja biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, masuk ke SQL, ketikkan perintah yang sama. Bukan. Masuk ke rutin operasi. Masuk ke database rumah sakit, baru rutin, baru create rutin. Ini kan transaksi 1 udah, kita buat transaksi 2. Di sini kita beri nama transaksi 2. Di sini saya sudah membuatnya karena pernah melakukan sudah pernah saya coba untuk praktek sebelumnya, sebelum pembuatan video. Di sini pada parameternya kita hapus atau drop, lalu kita ketikkan perintah yang tadi. Di sini saya tadi kita nggak memasukkan perintah commit ini, maka dia berhasil transaksi satunya, tapi di tabel pasien, pasien bernama Tito tidak muncul karena kita tidak menginputkan perintah commit. Coba kalau kita inputkan perintah commit, lalu kirim. Oke, transaksi 2 muncul. Coba kita lihat panduan yang dipraktek sesekali. Sesuai ya. Ini Titonya muncul. Namun di pasien Titonya tidak muncul, di sini bunga. Sama seperti yang tadi. Ke pasien itu tidak muncul. Ini di transaksi 2 kita menggunakan perintah commit, kita lihat, kita eksekusi atau kita call. Tito tetap ada, sama seperti tadi, walaupun transaksi 1 walaupun tidak menyertakan perintah commit. Namun di sini bedanya, commit itu jika kita ke tabel pasien, maka Tito akan masuk ke dalam tabelnya karena kita sudah menginputkannya. Menginputkan perintah commit tersebut. Kita lihat panduan. Ini tadi oke udah nih. Rutin berhasil dilaksanakan tadi kan. Transaksi 2 udah. Penamaan kata commit sebelum end. Kita salah pemanggilan ya. Call transaksi 2. Berarti cara memanggilnya tuh gini. Masuk ke SQL. Kita pengen manggil
call transaksi 2. Call, lupa saya, transaksi 2, misal gini, begini, maka kita akan kirim. Begini, call transaksi 2. Kok nggak bisa ya? Perasaan kemarin bisa lah. Pada menu SQL, call transaksi 2. Benar? Coba di sini. Kalau kita klik database rumah sakit, terus call transaksi 2 titik koma, coba kita kirim. Oh, nggak bisa ya. Dia di mana sih itu? Pas di database rumah sakit. Oke, adalah karena di situ tidak bisa, kita lihat pasien dokter, titonya sudah ada sesuai panduan. Titonya udah ada. Tito udah ada. Sama kan muncul tabel barunya 6 itu tadi kan. Karena ini tadi perintahnya telah dikomit saat kita memeriksa tabel pasiennya, maka titonya bertambah di tabel pasien. Terus yang kedua, selanjutnya adalah perintah rollback. Perintah rollback. Kita lihat di panduan yang diberikan di e-learning. Ini udah, ini tadi sesuai ya. Ini titonya di database apa nih? Pasien, di tabel pasien sudah ada tito. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang kedua, yaitu rollback. Kita lihat panduan kita rollback. Perintah rollback adalah untuk menggagalkan perintah masuk ke contoh untuk menambah update pasien dengan cara kita rollback, baru kita commit, berarti perintahnya tidak akan dijalankan, kemudian di-commit untuk disimpan. Jadi, tidak ada yang tersimpan, langsung masuk ke contohnya. Cara yang sama seperti tadi, masuk ke database rumah sakit, masuk ke database rumah sakit, create new routine lagi, di tab routine, namanya kita buat isi transaksi 3, terus pada bagian parameter sama di drop atau dihapus. Pada add parameter ketikkan perintah seperti tadi, cuman sebelum commit diberi tambahan perintah rollback seperti gambar di bawah. Oke, kita coba aja. Ini kita copy paste aja perintahnya biar cepat. Soalnya ini bakalan panjang videonya. Klik database rumah sakit, terus masuk ke rutin, create new routine. Oke. Pada name rutin kita buat transaksi 3, ini udah saya buat juga. Terus pada parameter sama, kita drop atau hapus, masukkan perintah yang kita copy tadi. Di sini sebelum commit kita memasukkan rollback. Sebelum commit sesuai panduan, kita memasukkan rollback. Sedikit penjelasan mengenai di tabel pasien mengenai nama pasien menjadi di sini kita lihat nama pasien kita buat Danar pada perintahnya, update pasien sama set name, nama pasien Danar, ID pasien 3, rollback, commit. Oke. Sedikit penjelasannya, mengganti nama pasien menjadi Danar, yang mana ID pasiennya adalah 3, kemudian kita rollback, berarti kita gugurkan perintah ini, kemudian tampilkan tabel pasien, lalu kirim, berikut hasilnya. Oke, kita eksekusi aja langsung. Kirim. Oke, transaksi 3 ada, kita lihat panduannya. Nah, ini tadi kan menggunakan cal 2 kali, menggunakan perintah klik eksekusi, lalu lihat outputnya di bawah, sama ya. Kita lihat, kita eksekusi yang tadi, bukan. Kita klik eksekusi. Nah, di sini kita lihat Diko, Anggun, Pina, Rilja, dan Tito. Tidak ada penambahan. Kita lihat penjelasannya.
Kenapa SQL-nya berhasil, tidak ada perubahan pada tabel. Kenapa demikian? Karena setelah menginput atau mengganti nama Danar pada ID pasien 3 yang sebelumnya Pina, kita ganti menjadi Danar, itu kita rollback. Berarti ketika mau diganti, kemudian digugurkan sehingga tidak jadi diganti namanya. Namanya itu tetap tidak berubah, tetap terdapat 5 pasien. Pasien ID 3 tetap dipindah baik di bagian tampilan SQL-nya maupun di tabel pasiennya. Kita lihat di tabel pasiennya tetap sama sampai Tito. Coba kita lihat ke tabel pasien. Nah, tetap di Tito sesuai dengan panduan yang saya buat. Oke, sesuai kan? Coba kita lihat panduan yang diberikan di e-learning. Rollback. Ini Tito, oke. Ini menambahkan perintah commit. Oh, ini udah tadi. Tito. Oke, di sini danarnya mana dia? Nah, ini danar rollback. Oke, ini tiga, ini danarnya tidak muncul ya. Oke, danarnya tidak muncul. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan transaksi sekaligus perintah. Transaksi sekaligus perintah sesuai panduan ya. Ini rollback. Ini kita sesuai dengan ini perintah yang diberikan adalah masukkan data baru pada ID 7, kemudian di rollback, kemudian diupdate pasiennya untuk pasien nomor 3 bernama Septin, baru di commit. Nah, rollbacknya dilakukan sebelum perintah update, berarti untuk perintah insert akan dibatalkan, sedangkan untuk perintah update pasien tetap di commit. Berarti tidak ada penambahan pasien baru, namun untuk data pasien dengan ID 3 akan diganti dengan nama Septin. Yang tadi nama datanya Pina sebelumnya, ini akan berubah jadi Septin. Langsung kita coba praktikan langsung. Sama, klik database tadi, rumah sakit, rutin, create new rutin, hapus parameter atau drop. Pada rutin name, klik transaksi 4 pada add parameternya, kita hapus. Lalu ketikkan perintah di bawah ini, perintahnya kita copy paste aja. Oke. Masuk ke sini, data rumah sakit, rutin, terus create new rutin, pada parameternya transaksi 4. Ini transaksi 4, ada ya, transaksi 4. Terus pada parameternya kita drop atau hapus. Kita drop atau hapus. Oke, kita tambahkan Ctrl V. Di sini kita bagian rollback ini yang kita masukkan, kita memasukkan data pasien bernama Hanif di ID 7, jenis kelamin laki-laki, ini alamatnya, kita rollback. Jadi kita gugurkan, ini nggak akan tampil di tabel pasien. Namun terus kita update lagi pasien, di sini tetap pasien tidak berubah, namun nama pasien dengan ID 3 yang sebelumnya Pina nanti akan berubah menjadi Septin ini. Coba kita tes, kirim. Oke, transaksi 4-nya udah jadi, berhasil. Coba kita lihat panduannya. Nah, sesuai, ini panduannya saya buat ya. Oke, kita kel transaksinya. Ini kita eksekusi. Nah, di sini perintah dengan ID 7 tadi, ID 7 yang mana nih? Ini ID 7 atas nama Hanif, dia tidak muncul. Harusnya di sini 7 Hanif. Karena tadi kita rollback atau kita gugurkan yang inputan yang pertama. Terus kita mengupdate datanya yang tadi awalnya ini Pina menjadi Septin. Coba kita lihat database tabel pasiennya. Nah, di sini juga atas nama Pina berubah menjadi Septin dan
nama Hanif tidak bertambah karena kita lakukan perintah rollback tadi. Kita lakukan perintah rollback tadi. Oke, tampilannya ini ID 7 yang seharusnya ada penambahan datanya si Hanif itu tidak muncul, namun ID 3 berubah menjadi Septin karena ada perintah commit di akhir rutinnya. Oke, udah selesai. Kita lihat datanya juga berubah, pindah menjadi Septin tadi udah kita lihat di rollback dan tidak terjadi apa-apa. Berikut untuk updatean rollback dan commit dalam satu perintah itu berhasil kita jalankan. Selanjutnya kita buka panduan dari e-learning, yaitu yang nomor 3, checkpoint. Yang ketiga, checkpoint. Sebelumnya ini sedikit penjelasan, checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Sehingga saat kita melakukan rollback, kita bisa memanggil kita mau rollbacknya sampai ke checkpoint berapa, sama seperti rollback, cuman kita menentukan rollbacknya mau sampai kemana, jadi semacam titik penanda. Kalau yang tadi kan rollbacknya udah berarti perintah di atas rollback, itu semua akan digugurkan. Tapi kalau rollbacknya cuma sampai ke titik yang sudah kita tentukan, yaitu checkpoint, nah, maka rollbacknya itu akan hanya sesuai pada petunjuk yang kita berikan. Nah, di sini contohnya, kita melakukan insert pada data pasien nama seperti tadi, yaitu memasukkan data Hanif, kita masukkan lagi data Hanif ID 7, lalu melakukan set point 1. Nah, disitulah checkpointnya. Nah, kemudian kita akan memasukkan data 8 namanya Tina. Nah, pada saat perintah mau dijalankan, kita melakukan rollback. Di sini rollbacknya harus sampai test point 1. Selanjutnya akan dilakukan dengan perintah menambahkan pasien dengan ID 9, lalu di commit. Nah, karena yang di rollback adalah dari baris 8 sampai ke 5, berarti penambahan untuk data pasien Hanif tetap terjadi, penambahan pasien Lutfi juga tetap terjadi. Nah, dari sini kita coba memasukkan perintahnya. Sama seperti tadi, kita klik database rumah sakit, klik rutin, create new rutin. Di rutin kita tulis nama transaksi parameter, hapus dropnya sesuai, tulis transaksi 5 pada parameter, hapus drop. Sesuai ini perintahnya. Kita copy aja untuk mempersingkat waktu. Oke. Masuk ke sini, masuk ke database rumah sakit, terus ke rutin, create new rutin, masukkan transaksi 5 ini, karena udah saya pernah buat, saya lanjutin aja. Oke, kita besarin. Pada parameternya kita drop. Oke, ini drop, masukkan perintahnya, copy. Ini tadi caranya begin, start transaction, insert into pasien 7, nama pasiennya Hanif, save point 1, ini save point, insert into pasien, ID pasien, nama, jenis kelamin, alamat pasien, Tina, atau rollback save point satunya, Tina di ID 8, di ID 9 ada Lutfi N. Lalu kita lihat, kita kirim. Oke, transaksi 5 berhasil kita buat. Kita lihat sini. Oke, transaksi 5 udah berhasil. Selanjutnya kita execute atau kita panggil pada transaksi 5-nya. Kita execute atau panggil tokel. Nah, di sini sudah muncul tampilannya sesuai kan? Perintah berhasil dijalankan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ditambahkanlah data Hanif, ini nomor 7 dan 9 Lutfi. Kemudian yang nomor 8 data atas nama Tina itu karena di rollback maka tidak muncul yang Tina yang tadi sebelumnya. Tina tidak ada. Harusnya dia ada tadi. Atas yang nomor 8 itu tidak muncul. Hanif dan Lutfi. Atas nama Tina karena di rollback maka tidak muncul. Data nomor 9 atas nama Lutfi juga tetap masuk, dan data ini karena di bagian akhir telah di-commit, maka jika membuka tabel pasien seperti di bawah. Kita buka tabel pasiennya. Kita buka tabel pasiennya.
Hanif dan Lutfi tetap ada. Nih, kita dapat melihat data Hanif dan Lutfi juga tersimpan di tabel pasien, ya kan? Tetap ada di tabel pasien ini. Saya udah ketik di tabel pasien. Berarti datanya setelah dikomit akan tersimpan di basis data atau di database kita. Selanjutnya, perintah di earning, kita akan melakukan perintah trigger. Kita buka panduan yang diberikan e-learning, yaitu perintah trigger. Ini perintah trigger, sedikit penjelasannya. Trigger merupakan mouse kita hilang. Kenapa lagi nih? Mouse-nya lari-lari. Ini sedikit penjelasan. Selanjutnya kita akan melaksanakan perintah trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Artinya, perintah secara otomatis setelah kita memasukkan perubahan itu akan terdapat update secara otomatis sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Jadi, dia akan terlaksana otomatis, baik itu before insert, after insert, before update, after update, before delete, after delete, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ini kita buka panduannya. Before insert, sebelum kita insert, sesudah kita insert, sebelum diupdate, sesudah diupdate, ini sebelum di delete, sesudah di delete. Tuh. Terus pada tugas 2 yang kemarin, kan ada 6 tabel yang kita pakai. Kita buka tabelnya, menyesuaikan, klik database rumah sakit, oke. Aduh, hilang mouse-nya. Klik database rumah sakit, terus designer, terus kita susun tabelnya menyesuaikan panduan praktek. Oke, panduan prakteknya kita buka. Nah, ini panduan prakteknya. Masuk ke ini. Kan. Ini. Terus database rumah sakit kita klik, kita buka designer. Ini kemarin sesuai panduan. Terus kita sesuaikan dengan yang di ini. Ini dokter admin, administrator, daftar. Dokter admin, administrator, daftar. Dokter admin, administrator, daftar. Kok cuma 5? Coba kita masuk ke database. Tambahkan database. Sortable list. Udah masuk semua sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kok ada yang nggak ada. Satu tabel lagi kemana? Bentar. Oh, di bawah ketimpa. Kita sesuaikan. Dokter admin, administrator, dokter admin, administrator, dokter admin. Ini sini, administrator, daftar. Ini kita buka. Ini udah sih. Dokter admin, administrator, terus daftar sesuai panduan. Oh ya, di sampingnya ya. Dokter admin, administrator, daftar, oke udah. Terus dokter, pasien dokter, ini pasien dokter di tengah. Dokter, pasien dokter, pasien. Oke, gini. Oke, udah jadi, udah sesuai panduan e-learning. Panduan di sini, terus kita simpan dulu. Kita simpan, caranya simpan halaman. Kita beri nama tugas
tugas 3 basis data. Ini kita jadikan tugas 3 karena sebelumnya tugas 2. Kirim. Oke, tugas 3 basis data. Ini panduan kita. Oke, jadi jika susunannya sudah sama persis tadi kan praktikum, selanjutnya kita diminta menambahkan 2 tabel. 2 tabel, tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita lihat panduan learning-nya. Nah, di sini kita disuruh menambahkan tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, di sini udah masuk ya. Coba kita lakukan perintahnya. Ya, kita baca. Tabel obat dan tabel transaksi obat. Untuk penambahan tabel, penginputan tabel, dan melakukan relasi kan sudah dijelaskan di sebelumnya, di tugas 2. Untuk mempersingkat waktu ini, saya akan melakukan SQL untuk melakukan create tabel, kemudian melakukan relasi, terus kita input sekaligus. Selanjutnya saya akan penambahan 2 tabel yang baru, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat, kita input sekaligus. Jadi relasinya juga sekalian dibuat karena kemarin udah kita pelajari, maka tidak perlu kita ulangi lagi. Itu caranya, klik database rumah sakit, klik SQL, maka ketikkan perintah di bawah. Klikkan perintah di bawah. Oke. Ini kita copy paste aja perintahnya untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Ctrl C, kita masuk ke ke sini, ke database rumah sakit, sampaikan aja ke SQL, ketikkan perintah. Nah, di sini oke, create tabel, menambahkan tabel obat, create tabel transaksi obat kita tambahkan. Transaksi obat kita tambahkan. Di sini untuk prakteknya saya menambahkan beberapa obat data di dalam tabel obat yang ada amikacin, amoxicillin, betadine, sesuai dengan praktikum juga sih. Oke, obat dan transaksi obat untuk praktek selanjutnya gitu. Coba kita kirim. Oke, berhasil dilakukan. Berhasil nih. Berikut outputnya. Selanjutnya kita klik database rumah sakit lagi, ada penambahan 2 tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Coba kita lihat. Apakah udah ada? Nah, tabel obat. Ini datanya yang untuk praktek selanjutnya saya input 3 data. Amikacin, amoxicillin, betadine. Transaksi obat. Nah, ini udah ada obat dan transaksi obat, berarti sudah berhasil ini obat dan transaksi obat. Kita lihat relasinya, kita susun juga. Obat dan transaksi obat. Selanjutnya, klik designer yang tadi untuk menyambung relasi 2 tabel barunya. Pada tampilan relasi, klik tabel show head, tabel list tentang tabel obat dan transaksi obat di bagian kanan seperti gambar di bawah. Oke, seperti yang saya tunjukkan tadi sih sebelumnya. Selanjutnya, rapikan relasi dan save text simpan halaman seperti gambar di bawah. Oke, kita susun seperti ini. Sini, masuk ke sini, database rumah sakit, kita klik, kita masuk ke designer lagi. Selanjutnya kita sesuai perintah, kita show hit table list. Di sini ada 2 yang belum kecentang, kita centang biar dia masuk ke dalam sini, terus kita rapikan 1, 2. Oke, udah masuk. Maka klik ini lagi. Oke. Maka di sini transaksi obat, transaksi obat. Ini transaksi obat. Gini, obat. Gini. Coba kita lihat pada gambar. Oke, udah sama. Kita lihat dulu di sini di panduan. Pas ya, obat. Oke, ini tadi amikacin dan amoxicillinnya udah ada. Kita save dulu yang di sini. Simpan halaman. Oke, simpan. Tadi udah kita lihat di obat ini. Oke. Coba kita ke sini. Oke, udah ya. Panduannya selesai. Selanjutnya, kita melakukan perintah trigger. Misalnya, seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika transaksi tabel transaksi obat menjadi pemasukan data insert data, maka secara otomatis stok pada tabel obat harus dikurangi.
perintah yang digunakan adalah dengan create trigger. TG ini transaksi jual, artinya transaksi jual TG. Setelah terjadinya insert atau after insert transaksi obat, maka update-lah cara mengupdate-nya adalah mengganti bagian stoknya. Harus stok sebelumnya dikurang jumlah tabel transaksi obat. Untuk ID obat akan disesuaikan dari transaksi obat. Berikut adalah langkah-langkah pelaksananya. Terus klik database rumah sakit, klik menu triggersnya. Oke, kita lakukan. Klik database rumah sakit, klik menu triggernya. Ini trigger udah ada di posisi ini. Create new trigger. Terus kita di bagian trigger tulis TG jual, di bagian tabel ubah menjadi tabel transaksi obat. Di bagian TG jual, di sini TG jual, terus di sini di table kita buat transaksi obat sesuai. Terus di time ubah menjadi after atau setelah. Ubah menjadi after, waktu setelah diubah. Terus di tab event ubah menjadi insert. Udah ya ini. Ubah menjadi insert pas dimasukkan artinya ya. Di sini artinya pada transaksi obat setelah ada instruksi insert, jalankanlah update pada tabel obat dengan mengubah stok di mana stoknya akan dikurangi jumlah yang kita insert. Sedangkan ID obat akan disesuaikan dengan ID obat yang kita insert pada transaksi obat. Klik perintah seperti gambar di bawah, lalu klik gambar berikut gambar outputnya. Oke, ini perintahnya belum nggak ada saya tulis. Kita apa aja? Update obat, kita tulis manual. Update obat. Update obat. Kita klik manual ya. Salah. Update obat, set stock sama dengan enter. Set stock sama dengan set stock sama dengan ini deh, set stock sama dengan set stock sama dengan stok dikurang new titik jumlah. Oke, new titik jumlah where ID obat sama dengan new 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 ID obat titik koma. Oke, udah. Lalu klik grow atau kirim, kita kirim. Oke, transact after insert. Oke, udah ada ya, berhasil dilakukan perintahnya. Setelah melakukan menu triggernya, artinya kita sudah memiliki satu transaksi otomatis triggernya. Nah, untuk membuktikan, klik tabel obat seperti pada gambar di bawah. Kita klik tabel obatnya. Oke. Nah, berhasil. Kita klik tabel obatnya. Stok masih sama, 10, 25, tapi triggernya tetap ada. Stok tetap sama, 10, 25, tapi triggernya tetap ada. Lihat gambar di bawah. Yang tadi, perintah triggernya tetap ada.
data rumah sakit, perintah, oke, berubah. Oke, kita lanjut aja ke tahap berikutnya. Ini tugas 3 nomor 1 selesai sampai di sini ya, yang ini. Terus kita melakukan praktikum basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi. Selanjutnya ada praktikum basis data terdistribusi. Praktikum basis data terdistribusi ini merupakan sebuah data yang bisa didistribusikan ke beberapa perangkat. Berarti kita harus melakukan replikasi pada database tersebut. Pertama, untuk mendistribusikan berarti kita membutuhkan dua perangkat. Perangkat yang pertama yaitu komputer 1 dan perangkat kedua itu komputer 2. Pada panduan praktik diminta untuk melakukan konfigurasi. Konfigurasi komputer 1 merupakan komputer Windows, ini komputer yang saya pakai. Kemudian di perangkat kedua menggunakan Ubuntu. Untuk menjalankannya, lihat panduan praktek sebelumnya. Karena itu terpisah, sudah saya jalankan. Sekarang kita tinggal menjalankan tugasnya dan melakukan konfigurasi. Jalankan database di SAM-nya. Sudah kita jalankan, cuman bedanya di sini kita ke bagian replikasinya. Di sini konfigurasinya pada menu replication masih kita gunakan database yang sama. Klik home pada tampilan PHP my adminnya, lihat gambar di bawah. Oke, kita ini sesuai panduan ya. Ini udah kita melakukan replikasi, buka ini kita udah dari tadi ya. Terus di bagian ini kita jalankan. Terus kita buka PHP my adminnya yang di sini. Terus database rumah sakit, kita klik home ya, ini ketik home. Selanjutnya home pada tampilan my admin, ini gambarnya. Nah, di situ ada menu replication atau replikasi. Kita klik berikut gambarnya, outputnya. Ini replikasi, nah, gambarnya sama. Terus kemudian kita akan lakukan basis data yang ingin kita replikasi, yaitu database rumah sakit. Pada menu primary replication, klik configure. Pada tulisan di server is not configured as primary replication process. What you like konfigurasi. Yang di bagian konfigurasi ini kita klik. Misal mana tadi? Ini terus di bagian oh bukan. Di sini terlihat gambar. Oh, ini karena sebelumnya udah saya kerjain, maka dia udah tampil di sini show primary status database rumah sakitnya. Belum sempat saya keluarin. Tapi saya akan menunjukkan langkah-langkahnya, yaitu replikasi basis data ini. Data abaikan, terus pilih database rumah sakit. Nah, terus di bagian di sini server ID ini pada gambar atau ini dia, kita kopikan. Ini kita kopikan. Kita akan tempel. Kemudian kodenya kita akan tempel kepada log. Jadi kita cukup copy ini aja. Selanjutnya, nah ini dia kita copy. Setelah itu kita copy kembali ke SAM control panelnya pada tab MySQL, ke config, kemudian lihat my ini pada gambar di bawah. Nah, ini walaupun di sini sudah ada, saya tetap ingin memberitahu caranya. Ini tadi kan udah kita copy itu sesuai gambar. Terus kita masuk ke sini. Database rumah sakit. Kan ke sini. Terus kita config pada MySQL, kita klik. Terus kita klik my ini. Terus yang kita copy tadi, ini dia. Server ID 2 sampai di sini. Cuman sebelumnya kita lihat. Kita lihat gambar ya, karena udah nggak ada. Nah, di sini server ID yang ini kita copy di sini. Kita copy di sini, ini kan database rumah sakit, kita beri tanda, ini setup kita, ini setup bawaan yang ke bawah. Terus yang di server ID ini kita ganti 2. Di sini kan
ada beberapa angka unik ini kan, terus kita ganti 2, ini kita ganti 2, kita copy di sini, contoh ini, terus kita ganti 2, mana dia? Ini sebelum, ini sesudah diganti, ini kata uniknya. Terus kita buat log error tersebut terus ini kan udah kita tempel tadi ya, log error ada 2 setelah kita menempel tempel, yaitu scroll ke bawah ada lihat gambar. Kita lihat gambar seperti ini, log MySQL error log di situ tadi. Mana lagi ini? Oh ini. Di sini udah kita lihat lagi di bagian ini log error MySQL error log. Ini sebelumnya dia pagarnya hilang. Ini karena sudah saya setting, maka dia udah ada ya, gini. Ini tuh udah ada. Log error tersebut harus kita disable agar tidak terjadi bentrok dengan menambahkan tanda pagar di depannya. Oke, udah tanda pagar. Nah, ini jadinya. Kemudian server ID kita sudah menggunakan yang unik kita copy tadi, maka server ID yang ada di bawah kita nonaktifkan juga dengan cara yang sama dengan memberi tanda pagar. Lihat gambar di bawah. Kita lihat server ID yang di bawah ada server ID lagi, kita nonaktifkan juga. Nah, ini server ID 2. Kita coba ada berapa di sini server ID. Control F, server ID, enter. Nah, itu udah kita iniin, enter. Yang ini biarin aja, yang ini. Ini karena punya kita yang mau kita jalankan, ini biarin aja, oke. Selanjutnya, lakukan save dengan cara klik file tampilan notepad-nya, save lalu kita close di praktikum tidak diajarkan, kadang log errornya bisa bentrok. Oh, di praktikum ini, di praktikum ini tidak diajarkan untuk ke situ. Oke, ini di my ini. Nah, di sini server ID-nya di copy kan. Ini diganti 2, kadang bentrok. Terus setelah itu kita save. Aduh, kok ada ini sih. Selanjutnya ini udah kita save file, save. Angkat aja ini. Kita minimize. Oke, minimize. Save, oke. Selanjutnya, perintah selanjutnya pada tampilan sum control panelnya kita restart Apache dan MySQL-nya. Ini mana? Ini kita restart. Gini. Ini bukan admin ya. Kita restart, ini stop, ini kita start, ini kita start. Di sini udah di restart, di sini udah juga. Selanjutnya kembali ke tampilan PHP My Admin-nya, tampilan kita bisa langsung klik go kirim, bisa juga setelah kita merestart server langsung otomatis tersimpan. Jadi kita tidak perlu klik go, juga nggak apa-apa, tinggal kita abaikan, klik aja bagian replication lagi, itu ibaratnya sama dengan merefresh sih. Oke. Setelah berhasil outputnya, setelah klik replication, lihat di replikasi, maka tampilannya seperti ini. Maka tampilannya akan seperti yang saya tadi ya. Ini database rumah sakit, replikasi. Nah, tampilannya akan seperti ini yang tadi. Itulah eh, proses perjalanannya tadi. Tapi karena pernah saya coba praktekin, jadi dia langsung ada gitu. Nah, dia sudah muncul. Setelah kita membuka akun pengguna, klik new user akun, maka akan muncul seperti gambar di bawah. Terus kita buka, nah sudah muncul. Terus kan setelah itu kita akan membuat user akun atau akun pengguna. Klik menu user akun di atas, user akun atau akun pengguna, maka akan muncul seperti gambar di bawah. Nah, ini. Bentar. Ini akun pengguna. Nah, muncul. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Berarti kita buat ulang dari nol ya. Karena tadi sempat ada masalah di SAM-nya, datanya juga kita hapus juga. Oke, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama itu, ini kita akan pemberian tugas 3 ini.
Kita add user akun. Mana PHP kita? Kita add user akun. Nah, ini di sini saya sudah buat tugas 3. Terus di sini kita masukkan IP dari, tunggu, kita lihat dulu panduan. Saya agak lupa juga. Oke, user akun. Oke, ini udah juga. Tadi sempat ada masalah. Terus kita akan membuat user akun. Nah, di sini username merupakan user akun yang diperbolehkan mereplikasi data. Ini hostname merupakan alamat komputer host atau klien yang akan menerima data replikasi. Alamat host disesuaikan dengan IP address pada Ubuntu Anda. Oke. Di sini kita sini. Ini kita beri nama tugas 3. Di sini di nama pemilik kita masukkan IP address Ubuntu 192.168 sesuai panduan ya, 168. Kita lihat IP Ubuntu kita berapa. Oke, kita masuk. Ini udah kita restart sebelum ini ya, udah kita install dan kita setting sebelum praktek ini. Maka kita langsung IP A. Oke, di sini IP address-nya kita lihat 192.168.128.139. Bisa juga sih dari sini 128.139 ya. 128.139. Jadi kita tinggal masukkan aja. Mana tadi? 168.128.139. Di sini sandinya saya buat 123 yang udah aja 123. 123. Oke. Terus di sini replication client sama replication slave kita checklist sesuai panduan sih. Ini udah replication client, replication slave-nya, ini keterangannya mengaktifkan penggunaan pernyataan show master status, show slave status, dan show binary logs, kemudian memberikan hak istimewa ini ke akun yang digunakan oleh komputer client di Ubuntu untuk menyambungkan ke server Windows. Memungkinkan akun untuk meminta pembaruan data pada server. Oke. Kalau udah jadi dia maka akan tampil mana di sini ini. Oke, kita lihat aja deh. Kita oke udah, kita kirim. Oke, udah jadi. Ini tandanya udah jadi. Kita balik ke replikasi. Kan. Tunggu panduan. Kita oke. Di sini database akun pengguna apakah udah jadi coba. Akun pengguna. Nah, di sini udah jadi tugas 3 yang kita buat tadi. IP address-nya itu IP yang di Ubuntu, terus sandinya itu 123 itu harus kita ingat karena nanti berhubungan tugas untuk selanjutnya. Selanjutnya kita buka Ubuntu kita, kemudian buka terminal perintah IP. Oke, ini tadi kita untuk melihat IP-nya, pada tampil terlihat IP-nya. Oke, masukkan ini tadi sesuai ya. Tugas 3 ini 192.168.128.139 Ubuntu-nya. IP address Ubuntu, terus passwordnya 123.123. Terus pada administrasi di replication client kita checklist, replication slave juga kita checklist sesuai di panduan. Mana ini replication client, replication slave, oke. Selanjutnya lalu klik go atau kirim, berikut outputnya. Ini tadi outputnya ya tugas 3. Oke, kita udah sampai di sini. Oke, tugas 3. Selanjutnya kita lanjut panduannya. Kita akan mengekspor basis datanya. Berikut langkah-langkah mengekspor. Klik basis data rumah sakit. Klik menu ekspor atau ekspor. Berikut tampilan outputnya. Klik basis data rumah sakitnya. Klik basis data rumah sakit. Kita akan mengekspor. Ekspor tadi ya. Selanjutnya kita akan mengekspor basis datanya. Berikut langkah mengekspor. Klik basis data rumah sakit. Klik menu ekspor. Ekspor. Berikut tampilnya. Klik ekspor. Terus mana? Langsung kita klik ekspor, nanti akan muncul penyimpanan komputer. Namanya database rumah sakit sesuai yang kita buat di sini. Langsung aja kita ekspor. Misal nih, kita ekspor langsung. Nah, di sini udah muncul database rumah sakit 1. Tapi karena saya sudah ada sebelumnya, udah
Ini kita buka dulu di penyimpananku. Oh, di sini juga bisa sih di-download. Nah, ini database rumah sakit. Ini satu. Ini karena satu karena hasil kopian ini karena kita udah mendownload sebelumnya. Ini dia. Oke. Selanjutnya, oke karena udah, sekarang kita lihat di sini saya sudah melakukan proses pemindahan database melalui WhatsApp di Ubuntu-nya. Buka Ubuntu, klik file, terus masuk ke folder download berikut tampilannya. Nah, di sini saya sudah menginputkan data rumah sakitnya sebelumnya melalui Ubuntu. Jadi saya masukin WhatsApp saya kemarin tuh di sini. Oh masih terbuka ya? Oh enggak. Jadi datanya itu sudah saya kirim yang dari Windows, yang dari sini, data rumah sakit ke dalam WhatsApp saya satu lagi yang untuk di Ubuntu. Maka saya udah melakukan downloadnya. Jadi untuk pemindahan yang di praktikum, mana dia? Ini udah. Nah, ini kan konfigurasi kedua ini untuk memasukkan datanya tadi, ini proses-prosesnya. Proses pemindahannya udah saya lakuin. Ini menggunakan flash disk, tapi saya menggunakan WA di Ubuntu-nya untuk mendownload datanya tadi. Dia tersimpan di sini, di-download. Nah, ini dia data rumah sakit, udah saya download. Jadi, untuk langkah ini saya lewatin aja. Gampang sih, ada yang mau pakai flash disk juga bisa. Maka kita lanjut ke panduan. Kita panduan, mana panduannya? Database rumah sakit udah ada, oke. Selanjutnya jalankan SAM pada Ubuntu-nya. Di Ubuntu sudah saya install SAM-nya ya. Cara untuk membuka SAM di Ubuntu dengan cara masuk ke terminal Ubuntu-nya, terus ketikkan cd opt lam, tekan enter. Ini langkah-langkahnya. Langsung aja kita inputin mana tadi terminal. Saya udah buka terminal ya. cd opt lam, ls ya. ls coba cd opt lam, lalu enter, tampilannya di bawah ya. Lalu ls, lalu tampilannya enter, terus kita masukkan ini sudo spasi titik slash manager linux x64. Ini dari mana? Dari sini dia. Ini kita input, baru kita enter. Oke, masukkan passwordnya. Password Ubuntu-nya. Oke, maka PHP PHP My Admin-nya kita aktifkan di sini, kita start di sini. Coba sesuai panduan kah? Nah, ini sesuai panduan. Coba kita lihat panduan dari e-learning. Udah masuk di sini. Terus kita pilih manager service. Manager service. Manager service-nya mana? Nah, ini kita aktifin, kita start. Manager data, manager start. Terus Apache web servernya juga kita start. Kita tunggu sampai hijau. Oke, ketika sudah ini kita minimize aja. Ini kita minimize. Kita lihat panduannya. Jika udah, selanjutnya kita akan buka localhost phpMyAdmin dari Ubuntu-nya dengan cara buka Mozilla Firefox Ubuntu-nya, ketika localhost phpMyAdmin, lihat gambar di bawah. Oke, ini telah muncul kayak gini. Oke, di Ubuntu-nya ya. Coba kita lihat panduan praktek dari ininya. Ini oke, udah tadi. Terus localhost phpMyAdmin-nya kita buka dulu. Ini di sini udah ada sih localhost phpMyAdmin. Oke, udah terbuka ya. Nah, phpMyAdmin-nya di Ubuntu-nya. Selanjutnya udah terbuka. Di situ dapat dilihat belum ada database. Oh, ini belum ada database. Coba kita lihat. Kalau di sini udah ada database-nya karena saya sudah menginputkannya sebelumnya. Tapi saya akan memberikan langkah-langkah penginputannya. Yang pertama, di sini tunggu bentar. Belum ada ya, kita
akan membuat database. Klik new database, nama buat database rumah sakit, selanjutnya tekan create. Oke. Di sini langkah-langkahnya untuk membuat database ini, kita klik new. Terus ini, di sini kita buat nama database-nya ini. Karena saya udah membuat, saya nggak buat lagi. Terus langsung aja create. Maka nanti akan menjadi tampilan seperti ini. Ini sebelum awalnya ini kosong datanya. Terus kita lanjutin agar datanya terisi. Ini kan udah, nah ini contohnya. Ini database rumah sakit, teman belum ada isinya. Terus database rumah sakit sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan import sesuai data yang kita ekspor melalui WhatsApp. Langkahnya, klik database rumah sakit, klik import table. Import table. Klik database rumah sakit pada ininya. Klik database rumah sakit. Ini udah ada ya, abaikan. Lalu klik import. Di sini ada import. Ini. Nah, di sini kita klik import. Terus kita telusuri ini atau browse. Kita telusuri sesuai panduan ya. Coba. Ini import. Klik browse. Ini. Lihat datanya di mana. Nah, database-nya di rumah sakit SQL. Klik database rumah sakit lalu open. Nah, misal nih aku praktekin. Telusuri, terus database rumah sakit kan ini, terus ya udah tinggal open gitu. Klik open, maka akan lalu import, tunggu beberapa saat. Jika berhasil, tampilan akan seperti di bawah. Nah, tampilan akan seperti ini. Contoh nih, misal aku hapus aja yang punyaku. Bisa aja sih aku hapus databaseku. Ntar aku hapus deh. Database rumah sakit. Create filter. Pokoknya itu tadi. Terus maka akan muncul seperti ini. Terus jika diklik database-nya, maka akan rumah sakit ini maka akan muncul seperti ini. Nah, tampilannya ini akan berisi gitu. Oke, karena akan berisi. Selanjutnya, ke-8 tabelnya database rumah sakit udah ada. Coba kita lihat. 1, 2. Oh, ini pasien, obat, transaksi obat. Obat, transaksi obat. Di sini nggak ada ya obat sama transaksi obatku karena udah ku hapus tadi ya. Maka kita memang harus ini sih. Coba kita hapus dulu ini. Di mana dia menu hapusnya? Oh, ini kita drop aja deh. Drop database, oke. Kita di sini kita hilangin aja ini. Kita drop database-nya, kita buat baru biar sama seperti contoh. Oke, new. Masuk database rumah sakit ini. Create. Kita create database. Oke, kita lihat database-nya udah muncul belum? Database rumah sakit muncul, tapi belum ada datanya. Kita lihat, belum ada datanya. Jadi kita nyesuaiin contoh dari sini. Terus kita input datanya. Data rumah sakit. Oke, ini masih kosong. Terus klik database rumah sakit, klik import. Oke, ini aku ulangin aja. Biar sama seperti contoh. Terus kita import. Terus tadi pilih yang ini. Telusuri. Masukkan ini. Oke, udah open. Terus import. Oh, udah berhasil. Sesuai ya sama panduan. Mana tadi yang berhasil? Oke, ini udah, ini udah berhasil sama ya tampilannya. Oke, sama. Terus lihat database-nya apakah udah jadi.
kita lihat database-nya, kembali ke sini. Database-nya udah berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, udah 8. Terus kita klik pasien. Oke, ada Tito Hanif Lutfi. Terus obat juga ada yang kita input. Oke, berarti berhasil. Selanjutnya apa? Kita lihat panduan. Coba kita lihat panduan praktikum. Di sini udah ini menemukan data, ini udah IndoDB, master application. Oke, selanjutnya udah sampai sini. Kita lanjut. Ini kita minimize dulu. Kita lanjut. Oke, udah. Ini udah. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Slack. Pada tampilan PHP My Admin, klik Home, klik Replication. Oke, di sini klik Home, klik Replication. Bukan. Klik Home, klik Replication. Ini klik Home, klik Replication. Klik Replication. Replies IO thread not running. Coba kita lihat. Maka dia di sini status table-nya udah berisi ya. Kalau kita belum ya, maka kita ngikutin yang di praktikum ini saya udah buat. Kita lihat yang di praktikum. Running. Show status table. Di sini show status table-nya no. Di sini primary server maka akan di sini saya udah membuat ini panduannya sama ya langkah-langkahnya. Primary replication. Bukan ini. Di sini ya seharusnya. Ini biarin deh. Di sini nih saya udah membuat sebelumnya, tapi itu langkah-langkahnya seperti ini dia. Saya akan jelasin replica configuration. Klik replica, klik di bagian change replica primary server. Pada bagian change for configure primary server. Berarti itu di sini change for recovery primary server. Ini saya udah buat tugas 3, password 123. Terus untuk host, ini kita lihat 123. Password untuk host sesuai dengan password yang kita buat komputer 1. Host isi dengan IP address di Windows kita. Terus di ini isi dengan IP address di Windows kita, lalu go atau kirim. Di sini karena saya udah membuat, ini langkah ini saya lewatin aja. Ini 123, 168, 128, 162 ini IP pada Windows, host, lalu go kirim, maka akan menghasilkan gambar di bawah. Ini kan. Connect server is disabled PHP My Admin. Terus ini balik tunggu. Rumah sakit event triggers. Ini klik home dulu. Home, replica import, replication dread no running. Ini udah saya buat, udah sampai di. Terus ini allow arbitrary servernya belum dijalankan. Kalau nanti teman-teman muncul kayak gini, berarti allow arbitrary servernya belum dijalankan. Selanjutnya kita buka tampilan SAM Ubuntu-nya.
pada MySQL, kita ini running, kita masuk ke sini, terus kok selanjutnya klik pada tampilan sum-nya di Ubuntu-nya, MySQL database-nya klik configure. Klik configure ini. Kita praktekin aja di sum-nya. Itu untuk mengatasi itu tadi ya. Ini kita minimize dulu deh. Aktif. Nah, di sini MySQL-nya kita configure. Terus kita pilih lalu pilih apa itu? Terus open confile, terus siakan. Open confile, terus siakan. Open confile, terus siakan. Berarti ini. Open confile, terus yes kan. Ya, kita tunggu coba. Dia akan muncul seperti ini sih. Mana ini tampilan ini. Tapi kita tunggu dulu. Belum muncul ya. Open confile. Kita panggil dulu. Nah, di sini dia muncul kan. Terus dia muncul udah sama seperti ini. Selanjutnya sesuai panduan truk gulir ke bawah ke nomor 969798. Kita buka tampilannya 9. Nah, ini udah sesuai, yes kan? Open confile. Terus di 969798 kita arahkan ke 969798. Mana coba? 969798. 96. Ini 96. Ini udah saya rubah sih sebelumnya. Sebelumnya ini tampilannya seperti ini. Rubah seperti ini. Rubah seperti ini. Sebelumnya kosong sih. Kosong. Ini di sini udah saya rubah. Terus karena udah saya sebelumnya itu 969798. Seperti ini sih kosong dia. Terus udah setelah diedit, di save, jadinya ini. Jadi ini kita save. Karena ini udah. Ini bisa sih di sini. Bisa juga. Ini juga. Oke. Selanjutnya selanjutnya itu restart SAM di Ubuntu-nya, MySQL database dan Apache web servernya. Selanjutnya kembali ke Ubuntu, klik file, author location, kemudian komputer OPT. Selanjutnya kita restart SAM di Ubuntu dan MySQL-nya. Kita ikutin aja. Di aktivitas SAM dan Ubuntu-nya ini kita restart. Restart. Ngelek kah? Selanjutnya setelah kita restart, selanjutnya kembali ke Ubuntu, klik Files, author location, klik File. Selanjutnya ke Ubuntu, klik File, author location, komputer. Coba kita sesuaikan. File author location, kemudian komputer, kemudian OPT, kemudian LAM, kemudian OPT, kemudian LAM. OPT, kemudian LAM. Oke, kemudian apa itu? LAM, kemudian phpMyAdmin, kemudian libraries. Kemudian phpMyAdmin, kemudian libraries. Oke, terus apa yang kita buka? Terus tunggu. Double klik config default php. Config double klik.
config default PHP. Nah, muncul seperti ini. Di sini allow Britary servernya kita terukan sesuai panduan. Allow ini udah setelah start, ini udah. Ini kita masuk ke config default PHP. Ini allow Britary servernya kita terukan. Biar bisa di save. Allow arbitrary server, kita awalnya itu false, kita jadikan true. Kita terukan. Di sini saya udah true, maka kita save aja. Oke. Selanjutnya masuk ke terminal Ubuntu lagi, ketikkan cd opt-lam php myadmin libraries. Kita masuk ke Ubuntu, kita masuk ke terminal, cd opt-lam cd tambah aja. Perintahnya apa? cd opt-lam php myadmin libraries. cd opt-lam php myadmin libraries php myadmin libraries lalu enter libraries. Oke, udah di situ. Terus perintah sudo chmod rss default php lalu enter, lalu masukkan password. Terus oh iya, perintah chmod ini udah juga. Terus oleh apt-lam bin dan cpt oleh bin sudo mysql root. Oh, ini masuk ke kita ikuti panduan ini. Libraries, oke, udah. Kita masuk ke libraries chmod rwxs. Oke, ini aja, ikuti sudo chmod sudo chmod a plus shift plus chmod a plus rwsx config default titik default .php enter, masukkan password cangeme, enter. Oke, selanjutnya gambar di bawah. Oke, udah. Ini udah juga. Selanjutnya pada application files kita ganti terus seperti gambar. Oke, udah ini tadi ya. Klik home replikasi. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada php myadmin di Windows. Nah, kita akan melakukan pengecekan php myadmin di Windows. Klik home replikasi di Windows, klik home replikasi, lalu klik pada show primary status, lihat gambar di bawah. From primary status. Nah, oke, ini udah. Selanjutnya di sini panduannya udah. Selanjutnya kita kemana? Selanjutnya masuk ke MariaDB yang ada di client untuk melakukan setting slave-nya. Oke, kita masuk ke MariaDB yang ada di client untuk
melakukan setting slave-nya sebelum kita atur dulu settingan di MariaDB pada Windows-nya. Ketikkan show master. Kita buka MariaDB yang ada di Windows-nya dulu. Klik ini. Oh, MariaDB berarti dari sini dia. Shell. Terus perintahnya. Kita atur dulu settingan di MariaDB pada Windows-nya. Ketik show master status. Show master status. Tunggu kita masukkan dulu lah. MariaDB. Kita ke MariaDB berarti MySQL root. Oke, selanjutnya show master status. Show master status titik koma. Oke, MySQL bin sesuai pada gambar ya. Show master status. Oke. Coba lihat show master status panduan. Master status oke, udah. Show master, lakukan ketika perintah unlock table. Tunggu. Lalu ketikkan perintah unlock tables titik koma. Oke, udah. Setelah unlock table, lalu flush log. Logs titik koma, enter. Ini flush log. Lalu flush table with read log. Flush table tables. Lalu flush tables with read log. Enter. Oh, ada error, lalu with read log. Flush log. Oke. Nah, di sini tadi barusan udah sampai di sini. Ini perintahnya. Show master status ini. Terus show ini. Terus show binary log dia munculnya ini. Terus yang ingin saya jelaskan di sini mana tadi? Oke. Terus yang mau ini belum di refresh. Oke, baudrec. Itu baudrec ya. Kita hapus dulu dari localhost yang di user. Ini baudrecnya kita hapus. Maka di sini juga akan terhapus baudrecnya. Tapi sebelum ke sini saya ingin menunjukkan bahwasannya masalah yang tadi itu di sini klik home terus tunggu replication di statusnya yang tadi permasalahannya kan no itu udah down. Ini dia perintahnya tadi, klik setelah di uninstall ulang sum-nya, terus show master status, terus MySQL database rumah sakit, show master status, unlock table, show binary logs, terus muncul ini. Selanjutnya aktivitas, terus di sini tadi udah panjang ini ada error. Terus kita masuk ke MariaDB yang di Ubuntu. Itu kita lakukan ini cd opt lambin ini, terus masuk ke MySQL urut, masukkan password, terus stop slave untuk terus kita reset slave biar datanya nggak numpuk. Terus di sini change master to master host, ini masukkan IP di Windows, IP address Windows, terus master user tugas 3 sesuai yang tadi, master password kita samain 123,
master log file MySQL bin 002. Kenapa 002? Karena kita mengikuti ini yang di Windows 002. Terus pada master log post 371 juga ngikutin yang di sini 371. Oke. Udah sampai di sini juga udah. Terus ini udah ya. Ini reset slave, ini tadi master host, ini masukin. Terus ini udah yes tadi ya, udah diperiksa juga. Awalnya no tadi waktu problem di akhir video. Nah, ini tadi kan udah kita coba cek juga udah yes ya. Ini kan mana tadi aktivitasnya? Ini udah yes, keduanya juga udah. Di apanya juga udah yes juga ini. Mana tadi? Oke, statusnya juga udah yes. Oke. Terus yang ingin saya buktikan yang terakhir itu selanjutnya kita melakukan pengujian replikasi, yaitu kita membuka data di file Windows, tabel obat, konteks, lalu lakukan perubahan data baik itu insert, delete. Di sini kita akan melakukan penginputan obat demam dan flu. Berikut tampilan sesudah lulus. Kita masukkan obat baru. Kita klik tabel obat, kemudian ini insert, Ctrl C, lalu gue kirim. Nah, ini hasilnya, dan hasil akhirnya tuh ini sebelum, ini sesudah. Oke, kita langsung praktek. Kita masuk ke sini, kita masuk ke tabel obat, kita masuk ke SQL, kita buat ini, kita kopikan aja perintahnya. Kita di sini menginput dua jenis obat, flu dan demam. Ini ID obat 4, kode obat A004, nama obat flu, harga 2000, stok 10. Di sini kode ID obat 5, kode obat A005, nama obat demam, harga 1.500, stok 100. Oke, kita kirim. Oke, di sini berhasil. Coba kita lihat sesuai. Ini berhasil. Selanjutnya kita lihat di PHP MyAdmin-nya udah bertambah belum obatnya? Di tabel obat. Oke, udah bertambah. Selanjutnya udah tambah. Kita lihat di Ubuntu-nya, di PHP MyAdmin Ubuntu. Kita lihat aktivitas, terus nggak ada ya. Oh, di sini. Terus masuk ke sini, terus ke obat. Ke obat, terus kita buka. Oke, udah bertambah ya. Flu, demam udah bertambah. Coba kita hapus satu. Ini kan udah bertambah. Kita hapus satu. Misal nih kita hapus. Di sini kita hapus. Oke. Kan 4 tuh. 4. Yang demam udah terhapus. Kita coba lihat di akhirnya. Apakah udah berhasil atau belum? Oke, flu. Udah terhasil. Di sini tugasnya selesai. Mohon maaf untuk Pak dosen karena videonya banyak error dan mungkin bakal saya sambung-sambung. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.